Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali masih ke Newsroom edisi Selasa 11 Maret 2025. Seperti biasa, jumlah sudah kami siapkan untuk menikmati di rumah. Tunggu saja Newsroom selengkapnya bersama saya Lisa Ratnotania. Kita ke informasi pertama, pemirsa, penumpang mudik Lebaran Idul Fitri 2025 di Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang diprediksi akan meningkat dari tahun sebelumnya. Dalam menyambut arus mudik dan arus balik Lebaran Idul Fitri tahun 2025, PT Pelindo Cabang Tanjung Pinang tengah mempersiapkan berbagai langkah antisipasi dalam mengelola kepadatan penumpang di Pelabuhan Sri Bintan Pura atau SBP Tanjung Pinang. General Manager PT Pelindo Cabang Tanjung Pinang, Tony Hendra Cahyadi, saat ditemui usai kegiatan buka bersama awak media pada Senin 10 Maret 2025 mengungkapkan, pelabuhan SBP akan menjadi titik utama arus mudik di Tanjung Pinang, sehingga pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang. Dirinya menyebut arus mudik Lebaran tahun 2025 di Pelabuhan SBP Tanjung Pinang diprediksi akan meningkat sekitar 4% jika dibandingkan tahun sebelumnya, di mana H-7 hingga H+7 Lebaran tahun 2024 lalu, jumlah penumpang yang melewati Pelabuhan SBP mencapai 122.000 orang. Nantinya, menurut Tony, jalur kedatangan maupun keberangkatan di pelabuhan tersebut akan ditata demi kenyamanan dan keamanan para penumpang. Tahun sebelumnya mungkin jalur keberangkatan dan kedatangan ini tidak terpisah, tapi sekarang kita melakukan pemisahan untuk jalur kedatangan dan keberangkatan. Sehingga memang harapannya penumpang bisa nyaman, apalagi dengan jumlah volume penumpang yang padat, ini kan juga akan mempengaruhi kelancaran dari pelayanan di SBP. Mungkin itu ada lagi. Pak, prediksi kita berapa pemudik yang melalui pelabuhan SBP Pak pada? Kalau tahun lalu untuk di H-7 dan H+7 ya, itu kita catat sekitar 122.000 penumpang. Tapi untuk tahun ini kita prediksi ada kenaikan sebesar 4%. Jadi ini yang harus kita persiapkan untuk mengantisipasi kepadatan arus penumpang. Selain kesiapan menghadapi lonjakan penumpang, Pelindo Tanjung Pinang juga fokus meningkatkan fasilitas pelabuhan seperti ruang tunggu, toilet, dan musola. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Bupati Bintan Robi Kurniawan melaksanakan safari Ramadan Desa Ekang Aculai. Dalam rangka pelaksanaan Safari Ramadan 2025, Bupati Bintan Robi Kurniawan berkunjung ke Desa Ekang Aculai pada Senin sore 10 Maret 2025. Dalam kesempatan itu, Bupati bersama warga setempat melaksanakan kegiatan buka puasa bersama. Dalam sambutannya di hadapan warga, Robi memastikan di tengah adanya kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana instruksi dari Presiden RI, beberapa program yang menjadi program prioritas pemerintah di Bintan saat ini tetap berjalan. Salah satunya program seragam dan transportasi sekolah gratis untuk para siswa. Selanjutnya, sejumlah program prioritas lain yang berdampak langsung terhadap masyarakat juga tetap berjalan. Bapak Ibu, saya bersama Ibu Dewi tentu kami sangat berkomitmen. Kalau Bapak Ibu dengar hari ini kita sedang melaksanakan efisiensi, namanya pengetatan anggaran, tapi Bapak Ibu jangan khawatir. Program-program yang selama ini telah berjalan, ya seperti bantuan seragam sekolah gratis, kemudian kita terus akan memperbanyak insya Allah tahun ini transportasi gratis untuk anak-anak sekolah kita, karena tahun lalu kemarin masih agak kurang Bapak Ibu. Nah tahun ini kita sudah tambahkan, insya Allah mudah-mudahan bisa memenuhi semuanya. Selain di Desa Ekang Aculai, nantinya Bupati Bintan juga akan melaksanakan safari Ramadan ke beberapa desa lain di Bintan. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Seorang oknum anggota Polresta Tanjung Pinang dikabarkan ditangkap di Batam atas dugaan penyalahgunaan narkoba.
Seorang oknum anggota Polresta Tanjung Pinang yang bertugas di Satuan Provos dikabarkan ditangkap di Kota Batam atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Menanggapi kabar tersebut, Kapolresta Tanjung Pinang Kombes Pol Hamam Wahyudi saat dikonfirmasi pada Selasa 11 Maret 2025 membenarkan kabar tersebut. Kapolresta menyebut pihaknya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah terkait penanganan kasus tersebut. Hingga saat ini menurut Kapolresta pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan dari Polda Kepri. Nantinya setelah ada informasi dari Propam Polda Kepri pihaknya akan mengambil langkah selanjutnya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Yang jelas itu masih praduga Tak bersalah, Pak. tidak bersalah ya, karena kami kan tidak ada menangani satupun ya. Saudara siapa SK ya? SK ya. Karena kami nunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda. Informasinya seperti itu. Informasinya seperti itu. Kami kan tidak tahu dengan siapa ini sekarang kan Polda yang masih menangani, karena kan terkait dengan dugaan tadi ya, penyalahgunaan narkotika atau narkoba atau psikotropika. Jadi seperti itu. Berarti Pak sidang etik dulu begitu Pak? Nanti nunggu dari sana. Kalau saya akan setelah apabila ada rilis dari sana, penyampaian dari sana atau informasi dari Propam Polda Kepri, ya kami akan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai anggota Polri. Kombes Pol Hamam Wahyudi menambahkan pihaknya secara rutin melakukan pengawasan serta memberikan arahan kepada anggota Polresta Tanjung Pinang agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan institusi, keluarga, diri sendiri, dan masyarakat. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, menjelang Lebaran 2025, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri membuka layanan penukaran uang di beberapa lokasi strategis. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau telah mulai menggelar layanan penukaran uang di lokasi-lokasi strategis. Salah satunya seperti yang ada di Pelataran Tugu Sirih, tepi laut Kota Tanjung Pinang pada Senin sore, 10 Maret 2025. Layanan penukaran uang ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang tunai jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau, Roni Widijarto mengatakan, Bank Indonesia membuka layanan penukaran uang yang dimulai tanggal 4 hingga 27 Maret 2025. Sedangkan untuk di Kota Tanjung Pinang sendiri dibuka tanggal 10 hingga 11 Maret 2025 di Tugu Sirih, Kota Tanjung Pinang. Dirinya menyebut untuk masyarakat yang ingin menukarkan uang pecahan besar dengan uang pecahan kecil, nominalnya dibatasi hingga maksimal 4,3 juta rupiah. Meski mobil kas keliling hanya beberapa hari, dia memastikan bahwa masyarakat dapat menukarkan uang melalui 147 unit layanan lainnya. Untuk mobile perharinya, pihaknya menyediakan kurang lebih 500 juta rupiah untuk uang pecahan kecil. Perbankan menyiapkan yang pertama adalah mengisi kebutuhan ATM-nya, karena kami akan memenuhi dari sisi uangnya, tapi penting juga untuk mendistribusikan di semua ATM. Dan juga masyarakat bisa melakukan penukaran, khususnya untuk uang pecahan kecil, itu dengan paket 4,3 juta ya per orang. Itu di semua titik-titik layanan perbankan ada 147 layanan. Dan juga nanti ada penukaran bersama di tanggal 18 sampai 19 Maret itu ada memang di Batam ya untuk tanggal 18 Maret, dan juga kita melaksanakan kas keliling di tempat-tempat pasar, termasuk di sini tadi juga, dan insya Allah nanti akan mencukupi ya. Dan masyarakat diminta untuk supaya ada kepastian dalam antrian itu melalui aplikasi pintar. Setelah dari Kota Tanjung Pinang, nantinya mobil kas keliling tersebut juga akan hadir di kabupaten kota lainnya di Kepulauan Riau. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Kepala Inspektorat Bintan Irma Anissa turut dipanggil jaksa dalam penanganan kasus dugaan korupsi pengelolaan wisata mangrove di Sulai Sebong.
Kepala Inspektorat Kabupaten Bintan Irma Anissa akhirnya angkat bicara terkait kasus dugaan korupsi dana pengelolaan wisata mangrove di Sungai Sebong yang saat ini ditangani Kejari Bintan. Ditemui belum lama ini, Irma mengakui jika dirinya sempat dipanggil jaksa beberapa waktu lalu. Ia mengaku dipanggil sebagai saksi dalam penanganan kasus dugaan korupsi tersebut. Saat ditanya materi apa saja yang ditanyakan penyidik kepadanya, Irma tidak menjelaskan secara rinci. Namun ia mengatakan pihaknya belum pernah melakukan audit keuangan dalam pengelolaan wisata mangrove tersebut. Irma beralasan tidak dilakukannya audit karena dana hasil pengelolaan wisata mangrove dikelola oleh pihak ketiga. Itu kan pihak ketiga, uangnya bukan apa yang dia punya, bukan apa. Jadi kan yang ditangani rata-rata itu kan mantan camat di sana, yang waktu itu ada bertugas di sana, tapi bukan terlibat. Bagaimana tak ngerti kita tak dilibatkan. Tapi kan ada camat yang sekarang, Bang Jul itu kan juga ikut. Ya, diperkirakan ada kebijakan-kebijakan salah kan ya, tapi kita nggak tahu kan. Tapi kalau dari kita memang tidak ada melakukan audit yang kemarin itu, Pak? Tidak ada. Pihak ketiga yang punya uangnya, kontribusinya semua mereka. Kita bukan dana APP kan kepanjangannya aparat pengawas intern pemerintah. Intern itu APBD dan APBN. Oh gitu. Dia nggak ada hubungan dengan mangrove ini Kak ya? Nggak ada makanya kami nggak ada audit, kami hanya dipanggil ya. Oh, okay. Panggil hasil pemeriksaan seperti apa? Sebagai saksi gitu kan. Diketahui sebelumnya Kejari Bintan menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan wisata mangrove di Sungai Sebong periode 2017 hingga 2024. Usai ditetapkan tersangka, ketujuhnya langsung dilakukan penahanan di Rutan Tanjung Pinang untuk proses hukum lebih lanjut. Misbah Bilal Arsi dari Bintan melaporkan. Kita beralih informasi lainnya, Yayasan HK Kepri melaksanakan bakti sosial berupa pemeriksaan mata dan konsultasi dokter secara gratis bagi masyarakat di Tanjung Pinang. Bertempat di Hotel Kita Tanjung Pinang pada Selasa 11 Maret 2025, Yayasan HK Provinsi Kepri menggelar bakti sosial atau baksos berupa pemeriksaan mata dan konsultasi dokter gratis bagi masyarakat umum. Dalam kegiatan baksos tersebut, HK Kepri bekerja sama dengan klinik spesialis mata SMEK Tanjung Pinang. Ketua HK Kepri Bobi Jayanto mengungkapkan warga yang mengikuti bakti sosial cukup antusias. Kedepan, menurut Bobi, kegiatan serupa akan terus dilaksanakan HK Kepri, sehingga diharapkan dapat membantu warga dalam mendapatkan layanan medis terutama dalam pemeriksaan kesehatan mata. Kita senang sekali bisa bekerja sama dengan SMEK untuk melakukan cek mata gratis kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang. Nah, ternyata disambut baik dengan antusias yang tinggi. Masyarakat Kota Tanjung Pinang ramai sekali ke sini. Dan kerjasama ini tidak terbatas pada hari ini aja. Mungkin ke depan akan kita tingkatkan lebih besar lagi. Ya, mudah-mudahan kelebihan-kelebihan yang ada di SMEK pun sudah kita jelaskan kepada masyarakat bahwa manakala kalau masyarakat ingin berobat ditemukan adanya masalah mengenai matanya, mereka boleh berobat di sini dan SMEK bisa menerima pengobatan secara BPJS. Jadi mereka bisa terima dan mudah-mudahan kita harapkan ya masyarakat Kota Tanjung Pinang pada baik-baik aja matanya. Ya. Santi, salah satu warga, mengatakan dirinya menyambut baik kegiatan bakti sosial tersebut lantaran dinilai sangat bermanfaat. Cukup terbantu dengan adanya pemeriksaan gratis ini. Jadi kita khususnya yang udah berumur ya, biasanya masalahnya udah bermasalah. Jadi yang mengecek ini, jadi kita bisa lebih tahu masalah mata kita dan kita bisa konsultasi dengan dokternya langsung. Jadi kita bisa perawatan gitu. Kalau harapannya sendiri ke HK Kepri kan, HK ini kan sebagai organisasi sosial, Bu. Iya. Ada harapan nggak ke depan? Harapan saya tetap maju dan semangat, dan selama ini HK sudah banyak melakukan bantuan ke masyarakat khususnya melalui acara-acara kegiatan sosial ini. Misbah Bilal Arsi dari Tanjung Pinang melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok BNewsClick untuk berita menarik lainnya.